Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Teofilin dengan yang beranggotakan saya Lucitri Andriani sebagai moderator sekaligus pemateri 1 dan Siti Rahma Tanjung pemateri 2 dan Nadifa Oktavia pemateri 3. Apa itu obat teofilin? Teofilin adalah obat bronkodilator yang digunakan untuk mengobati asma dan penyakit paru obstruktif kronis. Secara farmakokinetika, teofilin memiliki indeks terapi sempit dengan konsentrasi efektif dalam plasma berkisaran antara 10 sampai 20 mikrogram per mili. Terdapat beberapa jurnal yang membahas tentang teofilin sebagai obat terapi sempit yang mempengaruhi absorpsi dan dosisnya. Beberapanya yang mencakup pemantauan kadar teofilin dalam darah, optimasi, formulasi, dan analisis farmakokinetika. Menurut jurnal oleh Siswanto, DKK 2016 menyebutkan bahwa teofilin memiliki waktu paruh yang relatif pendek dan indeks terapi yang sempit, kisaran 5-20 mikrogram per mili. Formulasi teofilin dalam tablet floating dapat meningkatkan efektivitasnya. Sedangkan menurut jurnal oleh Aziza, DKK 2023 menyebutkan bahwa teofilin banyak diresepkan untuk terapi asma dengan indeks terapi sempit, antara 15-20 mikrogram per mili. Penelitian ini menekankan pentingnya pemantauan kadar teofilin untuk menghindari efek samping. Sedangkan menurut jurnal oleh Supriyanto 2016 menyatakan bahwa teofilin adalah bronkodilator dengan indeks terapi sempit berkisaran antara 10-20 mikrogram per mili yang diberikan pada penderita asma kronis. Menurut jurnal oleh Wijaya 2020 menggambarkan bahwa perbedaan individu dalam parameter farmakokinetik juga mempengaruhi penggunaan teofilin selain dari indeks terapi sempitnya. Selanjutnya, indeks penggunaan teofilin ada asma dan COPD. Asma digunakan sebagai terapi tambahan untuk mengontrol gejala asma terutama pada pasien yang tidak merespon dengan baik terhadap obat bronkodilator lainnya. Membantu mengurangi frekuensi serangan asma dan meningkatkan fungsi paru-paru. Sedangkan COPD yaitu teofilin dapat digunakan untuk mengurangi gejala COPD seperti sesak napas dan batuk dan bermanfaat dalam meningkatkan kapasitas olahraga pada pasien dengan COPD. Farmakokinetika teofilin yang pertama ada absorpsi, proses penyerapan obat teofilin dari tempat pemberian obat hingga masuknya obat ke plasma darah. Yang kedua ada distribusi obat teofilin, meningkatkan aliran darah dan didistribusikan ke dalam cairan interstisial. Yang ketiga metabolisme obat teofilin dimetabolisme oleh hati. Yang keempat ekskresi obat teofilin dieliminasi dari tubuh melalui urin. Selanjutnya pemateri 2 yang akan dipresentasikan Siti Rahma Tanjung. Baik, saya ambil alih. Nah, absorpsi teofilin. Teofilin diabsorpsi secara cepat dan komplit. Setelah pemberian secara oral, bioavailabilitas teofilin dapat mencapai 100%. Kadar puncak tercapai dalam 4-6 jam setelah pemberian teofilin tablet. Pada pemberian teofilin sirup, kadar puncak tercapai dalam 1,5 per 2 jam. Nah, distribusinya yaitu volume distribusi teofilin adalah sekitar 0,3 sampai 0,7 liter per kilogram. Pada dewasa sebanyak 50 sampai 70%. Obat ini berkaitan dengan protein albumin. Tapi ikatan ini menurun menjadi sekitar 40% pada bayi baru lahir dan dewasa dengan sirosis hepati. Lanjut.
Ini ada selanjutnya yaitu metabolisme. Metabolisme terjadi melalui proses demetilasi terhadap 1-metilsantin dan 3-metilsantin dan dihidroksilasi terhadap 1,3 dimetilurik asid. Nah, selanjutnya 1-metilsantin dihidroksilasi lebih jauh oleh santin, oksidasi menjadi 1-metilurik asid. Sekitar 6% dari dosis teofilin dimetilasi menjadi kafein. Metabolisme teofilin yang memiliki aktivitas farmakologis adalah kafein dan 3-metilsantin. Selanjutnya di sini ada ekskresi teofilin. Pada neoratus sekitar 50% dosis teofilin diekskresikan melalui ginjal. Pada anak berusia lebih dari 3 bulan dan dewasa, sekitar 10% teofilin diekskresikan di dalam bentuk tidak berubah melalui ginjal. Nah, yang terakhir, waktu paru teofilin bervariasi antara 3-12 jam pada orang dewasa sehat dan dapat memanjang atau memendek tergantung pada kondisi kesehatan individu. Selanjutnya. Terima kasih Siti Rahma Tanjung. Selanjutnya materi ketiga yang akan dibacakan oleh Nazifa Octavia. Baik, terima kasih kepada moderator, saya ambil alih. Di sini yaitu terkait interaksi obat yang meningkatkan clearance teofilin. Nah, pada penggunaan teofilin bersamaan dengan obat lain seringkali dapat mempengaruhi clearance teofilin yang pada akhirnya dapat mempengaruhi efek terapi teofilin. Interaksi obat yang dapat memberikan dampak serius adalah jika terjadi penurunan clearance teofilin lebih dari 30%. Beberapa contoh obat yang dapat menurunkan clearance teofilin adalah tiklopidin yang dapat menurunkan clearance teofilin sebesar 40%. Contoh lainnya adalah allopurinol, dosis tinggi besar dari 600 mg per hari, dapat menurunkan clearance teofilin dengan signifikan, dan simetidin dapat meningkatkan kadar serum teofilin akibat penghambatan metabolisme teofilin di hati. Kadar serum teofilin dapat meningkat signifikan akibat ginolon dan berpotensi menimbulkan toksisitas dengan signifikansi klinis tingkat 2. Itu menurut jurnal Pradana et al. Nah, di sini ada pun contoh kasus pemantauan obat teofilin. Kasus seorang pasien berusia 50 tahun dengan riwayat asma kronis dirawat di rumah sakit. Pasien tersebut sedang menjalani terapi teofilin oral dengan dosis 300 mg per hari. Nah, setelah 5 hari terapi, pasien mengalami gejala mual, muntah, dan palpitasi. Nah, kita masuk ke pemantauan dari kasus tersebut. Nah, kadar teofilin dalam darah. Pemantauan kadar teofilin dalam darah dilakukan pengambilan sampel darah untuk mengukur kadar teofilin. Baik, selanjutnya yaitu penyelesaian dari kasus tadi ya. Nah, dosis teofilin harus dihentikan atau dikurangi menjadi 600 mg per hari karena kan tadi dia dosisnya 300 mg per hari. Nah, untuk mengatasi gejala mual dan muntah dalam kasus ini dapat direkomendasikan obat ondansetron sebagaimana penelitian oleh Apriani SDKK 2018 menunjukkan bahwa ondansetron secara signifikan mengurangi mual dan muntah pada pasien yang menggunakan teofilin serta meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pasien. Dosis awal ondansetron yang direkomendasikan adalah 8 mg diulang setiap 8 jam sesuai kebutuhan. Jadi bisa 3 kali sehari. Nah, terkait cara pemantauan kadar teofilin untuk pasien dengan cara pengambilan sampel darah diambil 6-12 jam setelah dosis terakhir, berarti setelah dosis yang dikonsumsi oleh pasien tadi. Nah, saat kadar obat dalam darah mencapai puncaknya. Nah, pemantauan dilakukan selama 1-2 minggu setelah penyesuaian dosis setelah kadar stabil. Pemantauan dilakukan setiap 3-6 bulan. Nah, kita sebagai apoteker mengedukasi pasien tentang teofilin sebagai bronkodilator yang meredakan gejala asma dan penyakit paru obstruktif kronis. Jelaskan bahwa teofilin memiliki terapeutik
windownya sempit, sehingga pemantauan kadar sangat penting. Tekankan kepada pasien pentingnya mengikuti dosis yang diresepkan dan tidak mengubah dosis tanpa berkonsultasi dengan dokter atau apoteker. Berikan informasi tentang jadwal pemantauan kadar teofilin dan pentingnya melakukan pemeriksaan secara rutin. Luki sebagai moderator. Baik, terima kasih Saudari Nazifa Octavia. Kami membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya. Baik, silakan. Saya izin bertanya, mengapa teofilin memiliki rentang konsentrasi terapeutik yang sempit dan apa implikasinya bagi pengobatan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Teofilin memiliki rentang konsentrasi terapeutik yang sempit, sekitar 10-20 mikrogram per mili. Karena konsentrasi di atas batas ini dapat menyebabkan efek samping yang serius, seperti aritmia dan kejang. Implikasi bagi pengobatannya adalah perlunya pemantauan kadar teofilin secara berkala untuk menghindari toksisitas dan memastikan efektivitas terapinya. Menambahin sedikit, jadi itu kalau misalkan obat dikatakan toksik itu terapeutik sempit itu dikarenakan efek mengobatinya itu mendekati efek toksiknya gitu, jadi dia berdekatan. Itu saja, terima kasih. Baiklah, saya izin bertanya lagi. Apa saja faktor yang dapat mempengaruhi clearance teofilin pada pasien dengan kondisi medis tertentu? Baik, izin menjawab. Pertanyaannya itu faktor apa saja yang dapat mempengaruhi clearance pada teofilin pada kondisi pasien tertentu. Nah, clearance teofilin dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu termasuk usia, fungsi hati, fungsi ginjal, dan serta interaksi dengan obat lainnya yang mempengaruhi enzim metabolisme. Bagaimana pada saudara Tessa? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya mengerti. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.